Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari proposal usaha yang telah saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Entrepreneurship. Nah, adapun proposal usaha ini adalah akan membuka usaha dengan nama Intan's Grooming Cat. Baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Intan Khumairo dari program studi pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan Bogor. Nah, di sini ada 6 poin yang akan saya sampaikan dalam proposal usaha ini. Yang pertama itu pendahuluan atau latar belakang dibuatnya proposal ini, lalu kemudian profil usaha, aspek usaha dan aspek pemasaran, kemudian aspek keuangan, dan aspek operasional dan analisis SWOT. Nah, bab 1. Bab 1, latar belakang dari usaha Intan's Grooming Cat. Nah, perkembangan masyarakat yang memelihara hewan peliharaan, terutama kucing, semakin banyak pada saat ini. Kebanyakan masyarakat merasa tertarik untuk memelihara kucing, karena hewan ini memiliki karakter dan sifat yang manja, lincah, dan aktif, sehingga banyak masyarakat yang merasa terhibur dengan memelihara kucing di rumah. Nah, bisnis grooming cat yang ingin saya jalankan ini menjadi salah satu bisnis unggulan, terutama di kota-kota besar. Dengan kecintaan yang besar terhadap hewan peliharaan, membuat para pencinta hewan, termasuk saya, rela melakukan yang terbaik untuk merawat dan memberi rasa nyaman untuk hewan peliharaannya. Perlakuan khusus itu bisa kita lakukan dengan melakukan perawatan rutin dan mempercantik penampilan hewan peliharaan kita di rumah. Nah, lalu visi misi dari usaha ini tuh yang pertama untuk visi menjadikan grooming cat yang mensejahterakan hewan dan menjadi pilihan utama para pemilik hewan peliharaan. Lalu di sini saya ada 4 misi dalam usaha grooming cat saya, yaitu meningkatkan pelayanan dalam perawatan hewan, ikut mendorong pemerintah agar lebih berperan dalam kepedulian terhadap hewan, lalu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap hewan, dan yang terakhir, berupaya menjadi grooming cat yang memiliki pegawai yang handal, jujur, dan disiplin. Nah, selanjutnya, tujuan usaha grooming cat ini itu berupaya menjadi grooming cat yang dapat mensejahterakan hewan, mengembangkan dan menyalurkan hobi saya dalam menyayangi hewan peliharaan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyayangi, merawat, melindungi, dan lebih peduli terhadap hewan. Nah, usaha yang ingin saya jalankan ini, seperti saya sudah sampaikan di awal, yaitu membuka usaha grooming cat atau salon kucing. Namun, bukan hanya salon kucing saja, tapi terdapat jasa lainnya di usaha ini. Nah, masuk ke bab 2. Di dalam bab 2 ini, pertama ada profil usaha. Nah, bisnis yang akan saya jalankan grooming cat ini akan diberikan nama Intan's Grooming Cat. Nah, di dalam bisnis ini saya akan mengadakan atau memberikan pelayanan jasa seperti salon kucing, menyediakan penitipan hewan, lalu menjual aksesoris, makanan hewan, sampo, obat cacing, vitamin, mainan peliharaan, dan juga lainnya. Lalu untuk strategi pemasaran di sini, strategi pemasaran yang akan saya lakukan yaitu melakukan survei tentang hewan peliharaan yang berada di lingkungan sekitar saya. Lalu memanfaatkan sosial media sebagai media promosi, serta membuat brosur untuk disebarkan ke rumah-rumah di sekitar grooming cat yang akan saya jalankan.
lalu memasang spanduk di depan Grooming Cat, dan membuat fanpage dan grup di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan berbagi tentang cara merawat hewan sekaligus menjadi ajang promosi untuk Grooming Cat saya. Untuk lokasi Grooming Cat yang akan saya jalankan ini berlokasi di tempat yang strategis dan mudah diakses, yaitu di dekat perumahan di Bogor. Dan untuk tata letaknya sendiri itu agak menjorok ke dalam, sehingga tidak terlalu dekat dengan jalan raya dan menghindari kebisingan, agar hewan peliharaan yang berada di tempat kami tidak terjadi mudah stres karena kebisingan tersebut. Lalu untuk target konsumen sendiri, kami menargetkannya untuk masyarakat di sekitar Grooming Cat yang saya jalankan. Lalu untuk para pecinta hewan yang mungkin sibuk tidak sempat merawat hewan peliharaannya, lalu mahasiswa, mahasiswi, karyawan, dan masyarakat lainnya. Masuk di bab 3 itu ada aspek usaha dan aspek pemasaran. Nah, di dalamnya terdapat produk yang akan dibeli untuk dijual. Maksudnya ini, jadi karena di tempat Grooming Cat saya ini akan menyediakan seperti vitamin, aksesoris, dan obat-obatan, maka kami akan membeli hal tersebut dari distributor dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau. Sehingga ketika kami jual kembali itu harganya akan tetap terjangkau bagi konsumen kami. Lalu untuk proses pelayanan itu diantaranya kami menyiapkan ruangan dan peralatan untuk memandikan hewan, menyiapkan dan menata produk-produk lainnya di rak etalase, lalu melayani pelanggan yang datang ke toko, serta membersihkan hasil pekerjaan kami agar besok lebih baik atau finishing. Nah, untuk kondisi pasar sendiri, banyak sekali pesaing yang berada di bidang usaha yang sama. Nah, maka dari itu saya memikirkan bagaimana cara atau kreativitas apa yang dapat menarik perhatian pelanggan untuk memilih datang ke Grooming Cat saya, yaitu salah satunya dengan melakukan promo atau potongan harga. Jika di tempat Grooming Cat lain mematok harga dari 90.000 dan sampai 200.000 untuk pelayanan salon kucing, maka saya akan mematok di Grooming Cat saya itu harganya mulai dari 60.000 sampai 80.000 saja bagi pelanggan yang melakukan perawatan di Grooming Cat saya. Nah, untuk rencana pemasaran itu sendiri, saya berinisiatif untuk melakukan promosi dengan memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan iklan-iklan di media sosial lainnya, serta melakukan dengan cara konvensional seperti mempromosikan dari mulut ke mulut, ke keluarga, ke teman, kerabat dekat, dan lainnya. Nah, masuk di bab 4, itu tentang aspek operasional. Nah, seperti yang saya telah sampaikan sebelumnya, lokasi usaha ini sangat strategis dan memungkinkan untuk para calon pelanggan memilih untuk datang ke tempat saya, karena selain tempatnya di dekat perumahan, lalu tidak menjorok terlalu jauh ke dalam, dan tidak terlalu dekat juga dengan jalan raya, menjadikan lokasi ini sangat nyaman untuk dikunjungi. Lalu untuk proses usaha itu sendiri, kami akan buka dari hari Selasa sampai hari Kamis dengan jam operasional dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam saja. Lalu untuk risiko dan hambatan yang akan dihadapi dalam menjalankan usaha ini itu banyaknya pesaing yang dihadapi dengan sama-sama menjual produk dan pelayanan yang sama, serta untuk makanan dan perlengkapan lainnya itu juga banyak dijual di supermarket seperti itu. Lalu masuk ke bab 5, itu tentang rencana usaha dan perkiraan laba. Sejauh ini untuk perkiraannya itu pertama untuk grooming mandi biasa itu
kami mematok harga dari 60.000 per ekor hewan peliharaan. Maka jika per bulannya ada 20 ekor hewan peliharaan yang melakukan grooming mandi biasa itu, kami sudah ada pemasukan sekitar 1.200.000 per bulan. Lalu untuk grooming mandi obat, jamur, dan kutu itu, kami mematok harga dari 80.000 per ekor hewan peliharaan. Nah, sama seperti sebelumnya, jika yang datang selama sebulan sebanyak 20 hewan peliharaan, maka itu kami akan mendapatkan pemasukan sebesar 1.600.000 per bulannya. Serta jika banyak pelanggan yang menitipkan hewan peliharaannya pada kami, itu akan dikenakan biaya 50.000 per hari. Maka jika sebulannya ada 30 pelanggan yang ingin menitipkan hewan peliharaannya, kami akan mendapatkan pemasukan sebesar 1.500.000. Maka keseluruhannya itu per bulan kami akan mendapatkan 4.300.000 per bulan. Seperti itu. Lalu lanjut ke bab 6. Nah, di sini ada analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, and Threats. Nah, kekuatan apa yang ada di usaha saya itu yang menjadikannya kekuatan dari usaha saya ini, pertama itu kami menyediakan makanan, peralatan, dan perlengkapan dengan kualitas yang baik dengan harga terjangkau, lalu menerima jasa penitipan dan antar jemput hewan peliharaan, lalu tempat usaha juga strategis, kemudian lahan parkir yang luas dan bebas biaya parkir, serta jenis usaha ini tidak terlalu rumit dan mudah dijalankan. Lalu untuk kelemahannya itu usaha yang akan saya jalankan ini membutuhkan modal yang besar. Tidak banyak peralatan yang dijual di tempat ini dan tempat ini juga tidak menjual hewan peliharaan. Lalu usaha saya ini belum memiliki tempat permanen karena keterbatasan modal. Kemudian untuk peluang, dengan pertimbangan modal yang terbatas, memungkinkan akan menghasilkan laba yang relatif besar, sehingga dirasa lebih mudah untuk melakukan ekspansi usahanya. Nah, karena biasanya banyak sekali pemilik hewan peliharaan yang malas untuk memandikan atau merawat hewan peliharaannya di hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri, Natal, ataupun Tahun Baru, sehingga memilih untuk menitipkan atau memberikan perawatan hewan peliharaannya ke grooming cat kami. Kemudian untuk ancaman yang akan terjadi dalam usaha ini yaitu selama usaha ini memiliki modal yang besar, maka lebih mudah untuk melakukan ekspansi usahanya dan banyak pesaing yang berjualan secara online serta menjual produk makanan hewan di supermarket. Nah, terakhir bab 7 yaitu kesimpulan dari usaha saya ini. Nah, bisnis ini dijalankan oleh saya, maka akan saya berikan nama Intan Grooming Cat karena kebetulan saya juga mencintai ekor kucing. Jadi saya ingin menyediakan salon kucing, tempat penitipan hewan, serta menjual kebutuhan-keperluan hewan seperti aksesoris, makanan, sampo, obat cacing, vitamin, mainan hewan, peliharaan, dan lain-lain. Nah, usaha yang saya ingin jalankan ini bertujuan untuk menyalurkan pengetahuan saya dari hobi memelihara hewan kucing ini dan menyadarkan masyarakat untuk lebih peduli kepada hewan-hewan. Semoga dengan adanya usaha ini bisa mensejahterakan hewan-hewan yang kelaparan dan butuh tempat untuk berteduh. Mungkin cukup itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.